Ini dia persyaratan yang wajib kamu ketahui jika ingin mendaftar formasi penjaga tahanan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apa saja persyaratannya? Ayo kita bahas. So, welcome to Markus Adi. Langsung saja kita ke persyaratan yang pertama, yaitu kamu harus merupakan warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada Pancasila, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan yang kedua yaitu usia. Usia untuk formasi CPNS penjaga tahanan Kementerian Hukum dan HAM yaitu minimal 18 tahun 0 bulan 0 hari dan maksimal 28 tahun 0 bulan 0 hari. Persyaratan yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Untuk persyaratan yang keempat, kamu tidak boleh diberhentikan secara tidak hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai BUMN, BUMD, atau diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai swasta. Jadi jika kamu yang diberhentikan secara tidak hormat dari instansi yang tadi saya sampaikan, itu artinya kamu tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan Kementerian Hukum dan HAM. Yang kelima, kamu tidak boleh berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan sekolah ikatan dinas pemerintah. Yang keenam, kamu tidak boleh terlibat atau menjadi pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Yang ketujuh, kamu tidak boleh tergabung dalam organisasi terlarang dan atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut badan hukum. Untuk yang kedelapan, kamu harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang kamu daftarkan. Misalnya, kamu ingin mendaftar di formasi penjaga tahanan CPNS Kemenkumham. Terus ijazah yang kamu gunakan misalnya ijazah SMP, sementara kualifikasi pendidikan untuk penjaga tahanan yaitu ijazah SMA. Kamu daftar dengan ijazah SMP atau ijazah sarjana, sudah dipastikan kamu akan gugur. Untuk persyaratan yang ke-9, tentunya kamu harus sehat secara jasmani maupun secara rohani. Persyaratan yang ke-10, kamu tidak boleh memiliki ketergantungan terhadap narkotika, obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba atau NAPSA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit TNI Polri. Jadi untuk surat keterangan bebas narkoba atau NAPSA ini nanti kita upload setelah kita selesai lulus seleksi CPNS. Misalnya kita udah mengikuti tes SKD, tes Samapta, tes pengamatan fisik dan keterampilan, kemudian kita dinyatakan lulus. Nah, sebelum kita berangkat tugas, biasanya ada berkas yang harus kita upload. Salah satunya yaitu surat keterangan bebas narkoba atau NAPSA ini. Untuk persyaratan yang ke-11, kamu harus bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Jadi untuk persyaratan yang ke-11 ini nanti kita dimintakan untuk membuat surat pernyataan. Tapi kamu tidak perlu takut karena surat pernyataan ini biasanya ada hormatnya. Pada saat pembukaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM misalnya surat pengumumannya itu turun, biasanya dilampirkan sama link untuk kamu bisa mendownload format surat pernyataan ini. Jadi kamu tidak perlu takut. Untuk persyaratan yang ke-12, kamu tidak boleh memiliki tato atau bekas tato kecuali disebabkan oleh ketentuan agama ataupun adat. Jadi kalau misalnya kamu ditato karena adat istiadat, kamu harus minta surat keterangan dari kepala suku setempat bahwa tato yang kamu buat itu disebabkan oleh ketentuan adat dari daerah setempat. Kemudian untuk wanita tidak boleh memiliki 2 tindik pada 1 daun telinga. Jadi kalau misalnya memiliki 2 tindik pada 1 daun telinga, maka kamu akan dinyatakan gugur. Untuk laki-laki tidak boleh ada bekas tindik di telinga. Untuk persyaratan yang ke-13, pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi ijazah SLTA sederajat harus memiliki alamat domisili yang tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan EKTP dan ingin mendaftar di provinsi lain, maka wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut. Persyaratan yang ke-14, untuk pelamar pada jabatan penjaga tahanan jenis kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di provinsi Papua dan Papua Barat. Persyaratan yang ke-15 yaitu tinggi badan. Tinggi badan untuk formasi CPNS penjaga tahanan Kementerian Hukum dan HAM yaitu untuk pria 165 cm dan untuk wanita 160 cm. Jadi itu dia pembahasan terkait dengan persyaratan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia formasi penjaga tahanan. Semoga kamu menjadi salah satu peserta yang lulus CPNS tahun ini. Follow akun ini untuk mendapatkan info penting lainnya. Apalagi nih akan kita bahas. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Bye-bye.